Pemirsa, petani muda merupakan penentu kemajuan pertanian masa depan. Para petani generasi Indonesia Emas 2045 ini berperan sangat penting mewujudkan pangan yang berkelanjutan. Untuk itu Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian berkomitmen menyiapkan sumber daya manusia pertanian yang maju, mandiri, berdaya saing dan juga berjiwa kewirausahaan. Bekerja sama dengan International Fund for Agricultural Development menginisiasi program Youth Entrepreneurship and Employment Support Services atau program YES untuk meningkatkan kapasitas generasi muda di sektor pertanian, khususnya menciptakan wirausaha dan juga menciptakan lapangan kerja baru di bidang agribisnis. Dan untuk membahasnya lebih dalam, sudah bersama kami Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian, Ibu Ida Widya Asanti. Bu Santi, apa kabar? Kabar baik, Mbak. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk hadir di CNN Indonesia. Terima kasih juga. Dan juga ada I Gusti Ayu Ngurah Megawati sebagai Young Ambassador Agricultural Program YES tahun 2022. Mbak Mega, halo. Halo, Mbak. Terima kasih banyak dari Pacitan jauh-jauh ke Jakarta. Iya, betul banget. Terima kasih. Dan juga Mas Gunawan Wibisono, Young Ambassador Agriculture Program YES tahun 2024 dari Bogor ya, Mas Gunawan. Terima kasih banyak. Saya senang sekali kalau Bu Santi dari Kementerian Pertanian itu hadir di CNN Indonesia, selalu membawa sosok-sosok muda yang sukses di bidang pertanian. Nah, sebelum saya ke Bu Santi, saya ingin mengetahui ini kesuksesan dari Mas dan juga Mbak ini seperti apa? Bidangnya apa, usianya berapa nih? Mas Gunawan terlebih dahulu. Siap. Salam kenal Mbak Mega. Jadi saya Gunawan Wibisono, usia saya 24 tahun saat ini. Bidang usaha saya itu di bidang produksi toge dan jamur, Mbak. Gitu. Jadi ini produknya ya yang ada Betul, di depan ya? Ini ada beberapa produk kami yang kami sudah pasarkan juga di beberapa supermarket yang ada di Jabodetabek. Wow, oke. Dari Bogor ternyata akhirnya sudah sampai ke supermarket besar ya Mas ya? Betul. Berapa supermarket sejauh ini? Saat ini kita pegang kurang lebih 150-an toko, Mbak, di Jabodetabek ini. Luar biasa sekali. Kalau Mbak Mega nih dari Pacitan produknya apa nih Mbak dan sudah kemana aja? Oke. Perkenalkan saya Mega dari Pacitan, olahan gula aren organik. Oke. Jadi untuk gula aren temuan ini kita tidak hanya merambah pasar lokal, tapi juga sudah ekspor ke Kanada dan Osaka, serta memberdayakan ratusan petani di desa kami. Luar biasa sekali. Ini pastinya apresiasi yang sangat mendalam kepada Kementerian Pertanian, Ibu. Ini bagaimana? Saya mengetahui bahwa Kementerian Pertanian itu secara aktif memfasilitasi generasi muda untuk terjun ke bidang pertanian. Apa saja sih Bu yang sudah dilakukan sehingga bisa menghasilkan petani-petani muda yang sukses seperti ini, Bu Santi? Ya betul Mbak Diana. Jadi Kementerian Pertanian memiliki beberapa langkah strategis untuk kemudian kita mengajak anak-anak muda pada era saat ini, di mana kita sedang berada pada bonus demografi ya, di mana anak-anak muda ini kita berikan fasilitasi untuk kemudian bisa terjun ke ketenagakerjaan dan kemudian juga ke kewirausahaan pertanian. Di mana melalui program YES yang tadi sudah Mbak Diana sebutkan, kita memberikan beberapa layanan, misalnya terkait dengan pendidikan dan pelatihan vokasi pertanian ya. Jadi kita masuk ke sekolah-sekolah, ke balai pelatihan dan sebagainya, di mana melalui UPT-UPT kita ini dikembangkan bahwa keterampilan dari siswa dan sebagainya ini kemudian dilingkan dengan kebutuhan industri pertanian tentu saja, dan kemudian juga kita dorong mereka untuk kemudian bisa berwirausaha pertanian. Jadi seperti adanya program inkubator bisnis di sekolah dan balai pelatihan itu kita dorong bersama, dan kemudian setelah lulus mereka akan bisa menjadi tokoh-tokoh muda pertanian ya, yang kemudian mampu bekerja di sektor pertanian dan kemudian juga berwirausaha muda pertanian. Nah di samping itu kita juga bekerjasama dengan Balai Penyuluhan Pertanian dan kemudian juga P4S, itu adalah suatu unit swadaya untuk kemudian memberikan pelatihan-pelatihan kepada mereka, di mana konteks pengembangan kapasitas, peningkatan kompetensi itu sangat diperlukan oleh anak-anak muda di bidang kewirausahaan pertanian. Jadi kita memberikan pelatihan seperti misalnya Business Motivation Pathway, kemudian juga startup bisnis, kemudian juga literasi keuangan. Literasi keuangan ya, juga. dan penyusunan proposal bisnis untuk kemudian mereka bisa akses permodalan, kemudian juga mereka bisa mengembangkan kapasitas kewirausahaannya dan juga akses pasar tentunya. Misalnya Mbak Mega yang tadi disampaikan sudah ekspor, tentu saja kita fasilitasi untuk kemudian bisa bertemu dengan buyer-buyer internasional seperti itu. Iya, luar biasa sekali karena mungkin selama ini kita memiliki stereotip kalau dunia pertanian itu tidak dilirik, tidak menghasilkan, ditinggalkan, kotor-kotor aja gitu. Tapi mungkin di sini kita bisa langsung bedah ya, langsung tanyakan ke sosok-sosok muda yang berprestasi dan juga berhasil ini gitu. Berapa sih Mas omsetnya dari pertanian toge dan juga jamur ini per bulan aja? Per bulan saat ini kurang lebih 3 sampai 3,5
Apa nih? 3 sampai 3,5 apa nih? 3,5 miliar, Mbak. Wow, luar Betul. biasa. 3 sampai 3,5 miliar. Luar biasa. Kalau Mbak Mega tadi? Untuk kapasitas produksi kami di beberapa kelompok yang ada di desa kami, Iya. per bulannya mencapai 20 ton sampai 30 ton per bulan. Luar biasa sekali ya Ibu. Jadi kata siapa ya Bu, pertanian itu tidak menjanjikan begitu ya? Betul. Iya, iya. Kalau Mas Gunawan sendiri, apa yang melatar belakangi untuk mengikuti program YES dari Kementerian Pertanian? Siap. Jadi awalnya itu saya mulai usaha tuh 2019. Oke. Mbak Diana, jadi di sana saya merasa baru lulus SMA, tidak punya pengetahuan mengenai usaha, apalagi di bidang pertanian. Oke. Nah, saat itu saya merasa saya butuh komunitas yang bisa membantu saya dan bisa mengarahkan saya pada industri ini. Karena saya lihat setelah saya gabung program YES ini banyak sekali yang saya bisa ambil dari sana, contohnya seperti networking, kemudian bagaimana kita merancang keuangan yang baik untuk usaha kita. Nah, ternyata itu impact-nya sangat besar untuk bisnis kita. Dan setelah saya ikut YES itu saya merasa kok bisa ya ternyata dari usaha toge yang kecil itu saya leverage sehingga bisa sebesar ini, seperti itu. Ini kalau tidak salah adalah usaha generasi ketiga ya Mas ya? Betul, betul. Bisa nggak dikomparasi sebelum Mas akhirnya mengikuti program YES gitu? Dari mungkin dari pendapatannya terlebih dahulu deh. Ya, alhamdulillah sih waktu itu kita, seingatku, kita mulai itu dari omset kurang lebih 2, Mbak. Oke. Ya, nah setelah ikut program YES dapat banyak pendampingan, kemudian juga diberikan fasilitas seperti apa namanya ada booth, kemudian expo, kita bisa meningkat omsetnya. Sampai 3,5 Betul. M ya, miliar ya. Oke. Kalau Mbak Mega ini dari Pacitan gitu ya, kota kecil ternyata yang gula aren yang mungkin kita konsumsi sehari-hari juga gitu. Ternyata memiliki potensi yang ekspor begitu ya. Apa sih Mbak yang Mbak pelajari selama mengikuti program YES? Oke, dari program YES, intinya kita bisa meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kita. Mindset yang awalnya gula aren ini terlihat biasa di mata konsumen, gimana menambah value dari produk tersebut dan bisa menambah kapasitas produksi kami. Tidak hanya pendampingan literasi keuangan, kemudian pertemuan kita dengan beberapa buyer, tapi banyak sekali yang kita rasakan mulai dari hulu hingga ke hilir, seperti peningkatan kapasitas, kualitas, sehingga produk yang dari kota kecil bisa memperluas pasar kita tidak hanya lokal, tapi juga pasar ekspor. Iya. Bu Santi, saya mengikuti bahwa program YES ini juga sudah berlangsung selama beberapa tahun ya, Ibu ya. Dan ini menjaring petani-petani milenial, tidak hanya di wilayah Jawa saja, bahkan dari Sabang sampai Merauke ya Ibu ya. Betul. Bisa dijelaskan seperti apa selama ini berjalannya program YES Ibu? Ya, betul bahwa program YES ini sudah sejak 5 tahun yang lalu Mbak Diana, dan kemudian memang lokus program YES ini di 4 provinsi 19 kabupaten. Tapi kemudian tentu saja kita tidak hanya menjaring di lokasi tersebut saja, tapi kemudian di seluruh Indonesia kita coba dorong supaya mutiara-mutiara terpendam ini muncul di permukaan melalui program YES. Dan kemudian kita melakukan campaign, kemudian kita melakukan promosi dan diseminasi, kemudian melalui rekan-rekan kita ini di mana kita nobatkan sebagai Young Ambassador, kita sangat berharap bahwa rekan-rekan kita ini melakukan resonansi, ya, kemudian juga mengajak anak-anak muda lainnya, best practices yang ada, kemudian juga lesson learn yang sudah kita miliki dari program YES ini tentu saja kita sosialisasikan. Nah, kemudian kita juga membentuk klaster komoditas, ini yang juga utama Mbak Diana, karena kita sangat yakin bahwa petani anak muda ini nggak mungkin bekerja sendiri, jadi harus berklaster, harus kemudian juga membentuk suatu ekosistem atau enabling environment seperti tadi juga Mas Gunawan sampaikan ya, di mana ketika mereka bersama-sama, kemudian juga ada subsistem dari hulu ke hilir, kemudian yang mendukung baik itu dari input, produksi maupun pasca panen hingga pasar ya, tentu saja mereka akan bisa bersemangat untuk kemudian bisa mengembangkan usahanya. Dan melalui klaster komoditas, kemudian kita punya beberapa champion, kemudian rekan-rekan Young Ambassador ini juga merupakan champion pada klaster-klaster tersebut, maka kemudian kita terus bergerak untuk mengembangkan usahanya semakin besar seperti bola salju Mbak Diana, dan harapannya semakin banyak anak-anak muda kemudian yang tertarik ya, melihat bagaimana keberhasilan mereka. Dan tentu saja kita juga berharap bisa memberikan image bahwa pertanian tersebut tidak seperti yang tadi biasanya kita diskusikan ya, tapi pertanian ini adalah sesuatu yang modern, kemudian memberikan masa depan, kemudian juga
eksklusif, kemudian juga Berkelas juga berkelas pastinya ya, Bu, begitu ya. ya, sehingga terbuka bagi semua orang, anak-anak muda khususnya untuk kemudian terjun di dalamnya. Dan jangan khawatir, menjadi petani milenial itu adalah pilihan yang paling baik. Iya, kita akan belajar lebih jauh lagi nih dari kesuksesan petani milenial dari Kementerian Pertanian ini di segmen selanjutnya. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Indonesia Forward dan kita masih berdiskusi dengan Bu Santi dari Kementerian Pertanian dan juga petani-petani milenial yang sangat sukses dengan hasil yang sangat mencengangkan begitu ya Ibu-Ibu. Baik, Bu Santi, ini bagaimana sih proses regenerasi yang saat ini terus diupayakan oleh Kementerian Pertanian sehingga semakin banyak generasi muda yang terjun ke dunia pertanian dan juga fasilitas dan juga pendidikan-pendidikan seperti apa yang saat ini diberikan oleh Kementerian Pertanian? Ya, tentu saja kita terus melakukan sosialisasi, kita melakukan diseminasi, campaign ya kepada anak-anak muda yang ada saat ini. Kita menyiapkan beberapa langkah ya. YES sendiri sudah akan closing di tahun depan. Iya. Namun tentu saja kita menyiapkan beberapa exit strategi Oke. di mana para young ambassador ini juga tidak boleh berhenti ketika YES itu berhenti ya. Jadi mereka sudah punya beberapa milestone atau kemudian juga tahapan-tahapan kegiatan untuk ke depan sehingga upaya-upaya yang dilakukan untuk campaign diseminasi ini bisa terstruktur. Artinya kita semua bergandengan tangan, tidak hanya Kementan saja memberikan fasilitasi, penguatan pendidikan, pelatihan dan sebagainya, tapi kemudian juga melalui Young Ambassador, melalui para anak-anak muda yang sudah terjun terlebih dahulu, ini bisa melakukan fasilitasi kepada mereka dengan konteks sama-sama melakukan bisnis yang menguntungkan. Seperti itu Mbak Diana. Iya, menarik sekali karena saat ini pun kalau saya melihat ternyata tawaran-tawaran untuk berkolaborasi itu bahkan datang dari berbagai kementerian, berbagai pihak. Iya. Bahkan kalau tidak salah kemarin juga sempat menghadiri acara PBB ya Mas Gunawan ya? Betul, UND. Oke, Ya. UND itu luar biasa sekali. Nah, sebenarnya boleh nggak diceritakan ke kita, selama Anda belum terjun ke YES gitu ya, tantangan-tantangan Anda yang biasa dihadapi dalam hal pertanian ini apa dan bagaimana program YES ini bisa menyelesaikan tantangan Anda? Mas Gunawan terlebih dahulu. Siap. Jadi kalau saya lebih fokus ke jejaring, Mbak. Jadi yang sangat saya rasakan itu jaringan yang ada di YES ini sangat luas sekali. Kita memiliki Young Ambassador dan YES ini cakupannya sampai seluruh Indonesia gitu. Jadi dari yang saya merasa anak-anak muda ini kan kalau dinilai dari pengalamannya kalah dengan yang senior-senior ya Mbak ya. Oke. Karena mereka sudah memulai lebih dulu, sudah punya jaringan yang sangat luas. Tapi dengan gabung YES ini kita seolah-olah dipatahkan dengan hal itu. Jadi kita memiliki jaringan yang luas sehingga tidak ada lagi limitasi untuk potensi bisnis kita tuh tidak berkembang gitu. Dan target kami Sufam 2025 kami akan distribusi produk kami sampai seluruh Indonesia. Wow, Seperti luar itu. biasa. Semoga terwujud ya Mas ya. Amin. Semoga dimudahkan jalannya. Oke, kalau Mbak Mega sendiri bagaimana tantangan sebelum mengikuti program YES dan bagaimana ini bisa diselesaikan setelah Anda mengikuti program YES? Oke, sebelum mengikuti program YES kita mempunyai beberapa kendala. Jadi untuk gula aren temon ini kan komoditi perkebunan ya untuk aren. Jadi yang sebelumnya kita kesulitan untuk menemukan akses permodalan, kemudian konektivitas perluasan pasar, dan cara gimana kita memasarkannya juga. Nah dari beberapa pelatihan yang kami ikuti di program YES itu mampu memperluas jaringan pasar, kemudian dipertemukan dengan beberapa stakeholder, dan untuk perluasan lahan pun kita juga mendapatkan informasi bagaimana kita bekerja sama dengan beberapa pihak sehingga saat ini untuk ketersediaan bahan baku dari gula aren ini alhamdulillah next ke depannya bisa tercukupi karena potensi aren ini mulai dilirik tidak hanya di pasar lokal tapi juga di pasar luar negeri. Di pasar internasional. Iya. Baik, Bu Santi, pastinya di bidang pertanian ini juga menghadapi banyak sekali tantangan ya Ibu ya. Ya. Perubahan iklim, kemudian juga sekarang teknologi yang selalu berubah seperti itu. Bagaimana Ibu bisa memfasilitasi petani-petani muda ini untuk selalu mengikuti tren terbaru dan bagaimana teknologi juga bisa membantu mereka untuk berkembang, Bu Santi? Ya, kita siapkan struktur kelembagaan yang cukup kuat di lapangan, Mbak Diana. Oke. Jadi misalnya saat ini kita bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi yang bergerak di bidang vokasi, misalnya Polbangtan. Oke. Kemudian juga kita bekerjasama dengan SMK pertanian. Kemudian kita bekerjasama dengan BPP, P4S dan lainnya. Di mana
unit-unit tersebut menyediakan layanan untuk kemudian memberikan peningkatan kapasitas kepada generasi muda. Dan BPP misalnya itu ada di setiap kecamatan. Di setiap kecamatan? Ada di setiap kecamatan. Artinya anak-anak muda ini sebetulnya tidak sulit untuk kemudian bisa mencari informasi terkait dengan perkembangan inovasi teknologi yang ada terkait dengan pertanian. Nah, saya juga tentu saja mengembangkan selain tadi sudah ada kelembagaan terstruktur, modul-modul yang kita berikan ini juga sudah terstandarisasi Mbak Diana. Artinya tentu saja adik-adik kita ini tidak tidak kadang-kadang kalau tidak ada arahan kan kemana saja akhirnya mencari kadang-kadang salah begitu ya. Benar. Nah ketika bisa berkomunikasi dengan UPT-UPT kita sampai dengan di lapangan tadi ya, bahkan dengan BPP, Balai Penjualan Pertanian, kita siapkan modul yang terstandar sehingga mereka bisa melakukan updating dengan ilmu yang terstandar pula. Karena khawatirnya jika mencari begitu saja tanpa ada guidance dari pihak-pihak yang kompeten, tentu mereka nanti akan salah arah. Bisa jadi begitu. Ya, Ya, jadi tapi struktur kita siapkan. semuanya terstruktur dengan baik, tapi Ya. pastinya akan menemui tantangan-tantangan begitu. Oh ya. Pada awalnya bekerja sama dengan banyak lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi ini juga tidak mudah begitu ya, meyakinkan mereka. Mereka yang sudah terbiasa dengan business as usual bahwa modul-modulnya sudah terbiasa seperti ini, kemudian kita lakukan perubahan. Kita berikan learning management system yang kemudian bisa diupdate setiap saat karena sifatnya adalah hybrid ya, bisa secara online, bisa secara offline, dan dengan adanya online sistem ini kita bisa lebih cepat melakukan updating. Pada awalnya mereka sangat sulit untuk menerima itu ya, jadi mereka lebih kepada kita sudah terbiasa seperti ini, melakukan pertemuan-pertemuan offline. Hanya karena dengan pertemuan offline atau pertemuan langsung, jangkauan untuk anak-anak muda itu jadi kurang luas begitu ya. Nah itu yang kemudian kita temukan terkait dengan struktur atau kelembagaan. Terkait dengan anak-anak mudanya sendiri juga tentu saja banyak tantangan ya, di mana banyak yang kemudian mereka harus diyakinkan. Ya, diyakinkan. Jika saya yang berbicara, mungkin mereka tidak mudah diyakinkan. Tapi ketika Mas Gunawan atau Mbak Mega yang bicara, ternyata mereka bisa lebih diyakinkan. Apalagi kemudian mereka terikat di dalam suatu komunitas bisnis. Nah, itu kemudian bisa memberikan semangat bagi mereka. Pada awalnya tidak mudah, Mbak Diana, meyakinkan mereka. Kemudian juga banyak pihak yang kemudian juga skeptis atau kemudian juga pesimis. Sepertinya nggak mungkin itu terjadi. Namun kemudian dengan adanya program BIAS ini kita sudah bisa mencapai banyak target. Program BIAS ada targetnya Mbak Diana, misalnya 220.000 orang, ini harus kita guide, ikut di dalam program BIAS dan kemudian mereka sudah bisa menjadi pekerja di sektor pertanian atau wirausaha muda pertanian. Ini kita sudah capai target. Seperti itu. Dan pastinya ini tidak hanya di ini ya Bu ya, tidak hanya di tanaman, tapi juga peternakan juga termasuk perikanan juga ya Ibu ya. Berarti ini masih menjadi peluang buat siapa saja yang ingin terjun ke dunia pertanian. Baik, kita akan bertanya lebih jauh lagi nih, strateginya untuk bisa mengangkat produk-produk ini memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi di segmen selanjutnya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Dengan masih bersama kami di Indonesia Forward dan juga masih bersama dengan Ibu Santi dan juga petani-petani milenial yang sudah sukses-sukses kita. Baik, saya mau ke Mas Gunawan. Boleh dong kita juga mengetahui nih kunci suksesnya gitu ya. Akhirnya bisa menaruh produk-produk ini di groceries besar. Itu waktu itu apa yang dilakukan, Mas? Siap. Jadi awalnya sebetulnya karena keresahan, Mbak. Keresahan? Oke, resah kenapa ini? Saya merasa kok produk saya bagus tapi nggak bisa masuk supermarket. Gitu kan. Akhirnya saya jalan-jalan ke sana, kemudian saya lihat, akhirnya saya coba. Dan dengan mungkin ulet juga ya, saya menawarkan satu persatu sampai saya datang sendiri. Dan ternyata tekniknya itu ada juga melalui sosial media, kita bisa hubungi di websitenya mereka. Dan setelah saya pelajari, luar biasa Mbak. Jadi contoh produk toge ini kalau kita jual di pasar itu 1 kilo paling cuma 7 sampai 10 ribu. Tapi ketika kita bisa masukin ini sampai supermarket itu bisa sampai 35 sampai 40 ribu per kilonya Mbak. Itu kan ada value added yang kita berikan dan memang yang kita bangun ini sebuah branding. Jadi orang itu beli nggak hanya sebagai komoditi toge aja, tapi yang dibeli itu brandnya gitu. Dan saya merasa produk pertanian itu bisa juga dibuat seperti itu. Jadi orang tidak memandang toge itu sebagai sesuatu yang remeh ya. Walaupun sayuran yang murah, pasti kan manfaatnya juga banyak.
Nah, di sana kita berikan edukasi juga bahwa toge itu memiliki kandungan yang sangat baik untuk kita. Gitu. Nah, dari situ saya merasa produk ini bisa menjual dirinya sendiri sehingga yang tadinya harganya murah kita bisa naikkan gitu, jadi lebih tinggi. Tapi apa added value yang Mas tambahkan sehingga ini bisa diterima di supermarket? Sederhana saja sebenarnya, Mbak. Apa Jadi itu? packagingnya kita buat lebih menarik, kemudian kita lab juga kandungan yang ada di toge ini sampai dapat sertifikasi. Jadi orang yang makan ini tuh mereka ngerti apa yang mereka konsumsi gitu. Kandungannya apa, sehingga karena zaman sekarang kami lihat itu orang sangat sangat berhati-hati dengan apa yang dimakan. Iya. Sehingga kita melihat itu sebagai peluang kita untuk coba deh kita lakukan ini, kita lab hasil apa kandungan gizi apa yang ada di toge kita dan akhirnya market kita terima gitu dan mereka senang. Dan kalau mereka sudah loyal, saya rasa di supermarket itu mereka akan repeat order terus, Mbak. Seperti itu. Jadi juga mencantumkan kandungan atau nutrisinya Betul. itu juga menambah added value, menjadi added Yes, value seperti added itu. value. Kalau Mbak Mega sendiri, banyak loh Mbak gula aren di Indonesia. Benar kan petani-petani gula aren? Banyak sekali. Tapi produk Anda bisa sampai ekspor dengan kapasitas yang sangat besar gitu. Kanada, Osaka. Apa yang Anda lakukan? Oke. Jadi intinya kuncinya adalah konsisten. Gimana kita konsisten dari awal untuk sektor pertaniannya bisa mungkin secara branding, kemudian packing, dan kita meningkatkan value dengan cara sertifikasi produk. Oke. Jadi ketika konsisten dari awal, dari gula aren ini yang mungkin di pasar banyak, tapi pembedanya kita apa? Di balik produk ini ada ceritanya, mungkin bisa dengan pemberdayaannya, proses produksinya. Mungkin generasi sekarang kan seneng nih lihat yang prosesnya higienis seperti ini. Nah itu kita bikin konten seperti itu, Mbak. Jadi untuk bisa menjadi pembeda adalah secara legalitas sertifikasi dan packing. Untuk lokal kita ada beberapa legalitas yang sudah kita penuhi seperti Nutrition Fact, BPOM, kemudian untuk ke pasar ekspor kita sudah sertifikasi HACCP, GMP, dan untuk tahun ini kita bersama dengan kelompok petani melakukan proses sertifikasi organik 3 negara. Tapi bagaimana akhirnya pasar luar negeri ini, pasar global ini bisa melirik gitu produk dari sebuah kota kecil di Indonesia? Oke, dari itu jadi muara dari pelatihan saya mengikuti pelatihan di YES program dengan digitalisasi, kita membuat sebuah website, jadi pihak luar sekali klik bisa melihat gimana proses dari hulu hingga hilir dari produk gula aren Temon. Dan itu sangat membantu kami dalam hal proses menceritakan di literasi produk knowledge-nya ini bagaimana ke pihak calon buyer. Luar biasa sekali ya Ibu, ini benar-benar program YES itu benar-benar membuka peluang, membuka pasar bagi para petani-petani muda Indonesia untuk bisa berkembang bahkan ke pasar global ya Ibu ya. Demikian, Lantas Mbak. ini apa yang diharapkan lebih jauh Bu dari program YES ini dan dari para petani-petani milenial dan juga mungkin masyarakat yang ingin terjun ke dunia pertanian? Ya, Mbak Diana, tentu saja kami sangat berharap bahwa setelah YES bekerja selama 5 tahun ini ya, tentu saja sebanyak-banyaknya anak muda ini memiliki jiwa kewirausahaan, kemudian mereka apakah bekerja di sektor pertanian atau menjadi wirausaha muda pertanian. Saat ini yang sudah tercapture dalam program YES ada 200.000 orang, tapi tentu saja resonansinya kita berharap itu nanti bisa jutaan orang bahkan puluhan juta, karena tadi potensi anak mudanya cukup banyak. Dan kemudian hasil yang lain tentu saja mereka nanti akan menjadi motor penggerak ekonomi di daerah masing-masing. Ya, jadi seperti mengurangi pengangguran, meningkatkan PAD dari kabupaten masing-masing, kemudian juga mengurangi stunting, kemudian juga mengurangi inflasi, bahkan mengurangi kemiskinan. Ini harapannya bisa terjadi karena jumlah anak muda yang kita dorong itu cukup banyak dalam suatu kabupaten. Nah, di samping itu karena kita juga mendorong GESI, Mbak Diana ya, gender equity dan social inclusion. Jadi kita 50% penerima manfaatnya adalah perempuan. Kemudian selain itu juga kita melibatkan difabel. Jadi mereka-mereka yang masih bisa ya berusaha pertanian, misalnya ada kekurangan di bagian tubuh, tapi kemudian mereka masih bisa memproduksi produk olahan misalnya, atau kemudian juga masih bisa bercocok tanam. Kita dorong terus-menerus. Kemudian kita juga bangun komunitasnya, sehingga kemudian mereka juga bisa merasa bangga menghasilkan sesuatu dari apa yang sudah kita berikan kepada mereka. Luar biasa, karena memang sekarang juga sudah banyak teknologi-teknologi pertanian yang cukup membantu ya, Ibu, ya, dari
ini memang benar-benar inklusif dari siapapun, dari golongan apapun, bahkan masyarakat difabel juga diberikan kesempatan yang sama. Misalnya traktor ya, Iya. misalnya mengolah lahan dengan traktor. Iya. Kalau dulu kan harus mencangkul, Benar. kan susah sekali Iya. itu ya. Tapi sekarang dengan traktor, rekan kita yang difabel atau kurang beruntung juga masih bisa untuk kemudian menjalankan Dan traktor hal yang patut tersebut. diapresiasi dari Kementerian Pertanian juga menjaring mereka dan memberikan Betul, kesempatan yang betul, sama. itu. Baik, sebagai penutup singkat saja, Mas Gunawan dan juga Mbak Mega, apa yang ingin disampaikan kepada rekan-rekan yang mungkin ingin menjadi seperti Anda? Silakan Mas Gunawan terlebih dahulu. Iya, mungkin pesan saya ini aja sih, karena teman-teman liriklah dunia pertanian, karena sampai kapanpun kita tuh butuh pangan gitu, kita butuh makan. Jadi seberkembang apapun industri yang ada di Indonesia ataupun di dunia, kita tetap butuh makan. Jadi industri pertanian itu tidak akan ada habisnya, dan ini sebenarnya ladang emas untuk kita semua. Jadi mari kita sama-sama terjun di dunia pertanian, manfaatkan peluang-peluang yang ada di daerah kalian sendiri, dan jadikan itu sebagai peluang bisnis yang menjanjikan. Baik, silakan Mbak Mega. Baik, pertanian adalah masa depan. Ayo para generasi muda lirik di sektor pertanian. Kita harus meng-up apa yang ada di sekeliling kita. Meskipun itu di desa, ada beberapa hal yang harus di sekeliling kita itu harus kita upkan. Jadi tren masyarakat tidak hanya makan asal kenyang, tapi tren kedepannya adalah masyarakat yang ingin membutuhkan pangan yang sehat. Yuk generasi muda, mulai bertani dari sekarang. Salut sekali ya petani-petani milenial yang sangat smart begitu ya, dan juga sangat sukses ini. Terima kasih banyak juga sudah berupaya untuk bisa menghadirkan pertanian yang bernilai positif, impactful kepada masyarakat, dan juga semoga ini bisa menularkan kepada generasi muda yang lainnya ya. Baik, terima kasih banyak sudah berbincang bersama kami di sini. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian, Ibu Ida Widi Arsanti. Terima kasih banyak Ibu. Mbak, sama-sama. Terima kasih banyak I Gusti Ayu Ngurah Megawati sebagai yang Ambassador Agriculture Program YES 2022 ya. Terima kasih banyak, dan juga Mas Gunawan Wibisono yang Ambassador Agriculture Program YES tahun 2024. Saya ingat sekali kalau kemarin waktu kita pandemi begitu ya, semua sektor itu adalah salah satu sektor kesehatan yang terdampak. Tapi ternyata residunya itu menjalar di segala bidang. Tapi kalau yang namanya perut tidak bisa di lockdown begitu ya Bu ya. Jadi artinya kita juga harus mengembangkan sektor pertanian, dan kita sebagai negara agraris pastinya kita bisa tumbuh dan juga berjaya di sini. Dan sektor pertanian ini tumbuh positif. Tumbuh positif selama pastinya. pandemi. Iya, benar sekali. Itu. Dan semoga semakin banyak Ibu petani-petani milenial yang kasih, dilahirkan Mbak Diana. oleh Kementerian Pertanian. Mohon Sukses selalu ya. dukungannya. Iya, sukses selalu. Terima Terima kasih, kasih banyak Mbak sudah Diana. menginspirasi kami. Dan pemirsa, demikian Indonesia Forward kali ini. Semoga perbincangan ini bisa membawa manfaat untuk Anda semua. Saya Diana Twika undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.